Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Apa kabar saudara yang terkasih? Saya percaya bahwa pagi hari ini semua kabar baik, sukacita, dan menikmati berkat-berkat Tuhan pada hari ini. Patut kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberi hidup, memberi kesehatan, dan memelihara hidup kita sampai detik ini, yang adalah anugerahnya. Kita tetap memberikan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik, saya akan bagi berkat pada pagi hari ini dalam satu tema pentingnya iman dalam doa. Saudara, sebagai orang Kristen yang lahir dari Kristus, ya wajib memiliki iman. Iman adalah kepercayaan yang meresap di hati. Sebagai orang Kristen, maka harus memiliki iman yang jelas. Jelas dalam arti ia tahu kepada siapa ia percaya. Ia menyadari bahwa Allah yang telah menciptakannya, menyadari bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidupnya. Saudara, iman berarti ia mempercayakan hidupnya secara totalitas di hadapan Tuhan. Ia percaya bahwa Yesus itu ada. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 jelas di sana dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Percaya meskipun tidak melihat. Saya mau tanya ke kita, ada nggak yang pernah bertemu dengan Yesus secara fisik? Tentu tidak pernah. Tapi orang yang betul-betul mengalami Tuhan di dalam hidupnya, orang yang hidup di dalam Tuhan, dia sangat percaya akan kehadiran Tuhan itu di dalam hidupnya. Meskipun tidak pernah melihat, tetapi tidak pernah melihat, Bapak Ibu, tidak pernah kontak fisik, tapi ia merasakan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir di dalam hidupnya. Dan hanyalah orang-orang yang betul-betul menyerahkan hidupnya dengan totalitas di hadapan Tuhan yang dapat mengakui akan hal itu. Seringkali setiap harinya ketika kita mendengar setiap keluhan-keluhan orang-orang sekeliling kita, sahabat kita, teman kita, kita seringkali menjawab dengan percayalah, dengan iman. Iman, selalu berucap kata iman. Saudara, setiap kata yang kita ucap itu adalah merupakan suatu doa. Ketika kita memperkatakan satu kata itu adalah iman, itu adalah tidak hanya sekedar keluar dari kata saja, tapi itu adalah betul-betul iman yang memang berasal dari hati, kepercayaan yang betul-betul meresap di hati. Kenapa saudara yang terkasih, ya, dengan iman dapat memberikan kita motivasi untuk mencapai segala sesuatu, mendapatkan segala sesuatu, menghadapi segala sesuatu. Dengan iman, orang mampu bertahan dalam hidup. Saudara, jadi saya mau katakan bahwa iman itu adalah lebih dari segala yang kita pikirkan.
Orang yang tidak memiliki iman adalah orang yang tidak pernah mengenal Allah sesungguhnya di dalam kehidupannya. Bagaimana kita bisa hal ini kita bisa jumpai dalam kehidupan kita adalah ketika hubungan kita dengan Tuhan begitu erat. Ketika hubungan Anda dengan Tuhan sangat intim, sangat erat. Ketika Anda betul-betul percaya terhadap setiap apa pesan-pesan Tuhan dalam Alkitab. Saudara yang terkasih, mengapa iman itu sangat penting ya bagi kehidupan kita? Mengapa, saudara? Yang pertama adalah iman memperkenalkan kita kepada kehidupan kekal. Saudara, dalam Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan bahwa inilah kehidupannya kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Iman memperkenalkan kita kepada kehidupan kekal. Saudara, itu satu alasan yang pertama. Kita dapat mengetahui kehidupan yang kekal itu. Di dunia ini adalah tidak ada yang abadi. Di dunia ini adalah hanyalah sementara. Kita bisa aja percaya kepada sahabat kita, kepada teman kita, kepada keluarga kita, bahkan kepada siapapun di dunia ini. Kita bisa aja kita punya iman atau kita percaya kepada setiap apa yang tawaran-tawaran atau apa yang mereka perkatakan. Tapi ingat, tidak akan pernah sama seperti pribadi yang kita imani adalah Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup. Manusia dapat menyelamatkan kita? Tidak. Saudara kita, keluarga kita, tetangga kita tidak akan pernah mampu seperti Yesus Kristus yang memberikan kehidupan kekal itu untuk kita. Maka dengan hal itu bahwa kita melalui iman ini kita akan lebih tahu siapa Yesus itu di dalam kehidupan kita. Mengajarkan kita untuk kita lebih mengenal lebih dalam Yesus yang telah menyelamatkan hidup. Dua adalah iman menyatukan jiwa kita dengan Tuhan. Saudara, menyatukan jiwa kita dengan Tuhan. Yang ketiga adalah iman membantu kita untuk mengalahkan pencobaan. Iman membantu kita untuk mengalahkan keadaan-keadaan apapun. Saudara, setan dapat menggoda kita untuk melawan Allah. Tapi iman dapat mengalahkan kita. Dunia dapat menggoda kita dengan menawarkan sesuatu kenikmatan dunia ini. Tapi iman dapat mengalahkan godaan tersebut. Saudara, kedagingan kita juga dapat menggoda kita. Tapi saya mau katakan bahwa dengan kenikmatan dunia yang ada yang hanya adalah sementara, itu dengan memiliki iman itu akan membantu kita menghindari godaan-godaan tersebut. Saudara, akhir ini bahkan di sekeliling kita
Bahkan juga kita melihat dan mendengar berita-berita baik di medsos dan dimanapun, tidak sedikit kita mendengar banyak orang yang memiliki iman yang tidak kokoh. Karena kenapa? Yang mengatakan bahwa itu disebabkan oleh karena komitmennya yang tidak kuat, prinsip yang tidak kuat. Ia tahu, ia menyadari, tapi tidak kuat terhadap imannya. Tidak konsisten dengan imannya. Hal-hal seperti inilah yang hendak kita harus perjuangkan di dalam kehidupan kita. Saudara, tadi dikatakan bahwa pentingnya iman dalam doa. Seseorang yang berdoa tanpa iman sama halnya berbicara terhadap angin. Kenapa saya mengatakan? Banyak kita dengar orang berdoa. Banyak kita melihat orang berdoa, Tuhan, tolong saya, berikan saya ini itu. Akan tetapi itu adalah hanya sekedar keluar dari mulut, tidak dari dalam hati. Iman atau doa dengan iman ini artinya ketika ia mengucap kata doa di hadapan Tuhan, pada waktu yang sama juga ia percaya bahwa permohonannya itu sudah dijawab oleh Tuhan. Meskipun masih belum, misalkan, Tuhan, hari ini saya butuh uang 50 juta. Itu doanya. Jadi, saudara, orang yang memiliki iman dalam hatinya, dalam pikirannya, dan seluruh jiwanya, ia betul-betul mengimani itu, bahwa iman itu sudah diterimanya, sudah ada di tangannya, sudah dia. Itu namanya iman. Meskipun pasti belum terima, saudara. Tapi nanti Tuhan akan juga melihat bagaimana hati kita, saudara. Dalam hidup saya sering mengalami hal-hal demikian. Berdoa dengan yang menurut kata orang itu doa sepele, saudara, dengan kata-kata yang sederhana. Tapi itu adalah ucap doa yang betul-betul berasal dari hati, penuh dengan jiwa raga dan penuh dengan iman, saudara. Tapi saya sering merasakan itu, bahwa itu betul terjadi juga, saudara. Kenapa? Karena saya percaya bahwa setiap yang saya minta kepada Bapa saya, dia pasti akan beri. Karena dia Bapa saya, yaitu Tuhan, yang tidak pernah pelit untuk memberi untuk saya apa yang saya minta. Kenapa? Banyak orang
hanya tahu meminta. Tuhan berikan saya ini, berikan saya ini. Tapi tidak tahu menyenangkan hati Tuhan. Tidak tahu apa yang ia lakukan kepada Bapaknya. Saudara, kita sebagai orang yang hidup di dalam Kristus itu, kita tahu menyenangkan Bapa kita. Kita sembah Dia, kita senangkan Dia dengan pujian-pujian kita. Kita jangan nuntut terus, beri saya ini, beri saya itu, beri semuanya. Saudara, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kehidupan sehari-hari kita? Ya, kita mengisi waktu-waktu yang ada itu untuk menyenangkannya. Bagaimana kita terus menaikkan syukur kepada Tuhan? Bagaimana kita menaikkan sembahyang kita kepada Tuhan? Yang itu adalah tidak hanya asal kata saja, tapi itu adalah berasal dari hati. Pagi hari, siang sampai malam hari itu, bagaimana kita mengisi waktu-waktu itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita melihat kembali hari-hari kita. Saya mengajak kita, hari ini kita apa yang kita lakukan, Bapak Ibu, sebelum kita beraktivitas. Adakah kita senangkan Tuhan kita? Atau ketika kita sedang dalam bekerja, sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan rumah, adakah kita mengingat Tuhan dan menyenangkan hatinya di saat-saat kita masih kegiatan sibuk tersebut? Contoh, kita sedang membersihkan rumah, atau sedang nyuci kain maksudnya, atau sedang memasak. Adakah kita senangkan Tuhan di saat itu? Sambil menyuci kain kita senangkan Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan atau kita nyanyikan menyenangkan-Mu, senangkanlah. Saudara, senangkan hati Tuhan melalui pujian-pujian penyembahan-Mu. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan harapkan. Jangan nuntut Tuhan, berikan saya ini itu. Jangan tuntut Tuhan untuk mengabulkan semua permintaan. Tapi tahu dulu apa yang harus kita lakukan. Karena sesungguhnya sebelum kita meminta itu, Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan dan kita butuhkan. Doa adalah sebuah perintah. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 di sana dikatakan bahwa tetaplah berdoa. Itulah maka saya katakan bahwa ini adalah suatu perintah Tuhan, sebuah perintah, di mana bahwa doa ini adalah sebagai sarana komunikasi kita dengan Tuhan, jembatan penghubung kita dengan Tuhan, jembatan bagaimana kita bisa terhubung dengan Tuhan. Doa adalah nafas hidup kita dengan Tuhan. Melalui doa kita dapat mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Saudara, kenapa kita harus berdoa? Pertama adalah karena Tuhan menghendaki agar kita berdoa. Dalam Efesus pasal 6 ayat 18 dikatakan bahwa dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berjaga-jagalah di dalam doamu itu dan permohonanmu yang tak putus-putus untuk segala orang yang kudus. Saudara, Tuhan mau kita berdoa. Seperti dalam Matius pasal 7 dikatakan, mintalah maka akan diberi. Orang juga yang tidak meminta ya tidak akan diberi, Bapak Ibu.
tidak akan mengetok, tidak akan dibuka, saudara. Tetangga misalnya yang membutuhkan sesuatu, membutuhkan garam, dengan dia masuk ke rumah dengan pintu yang tertutup, tapi dia hanya melihat, kalau tidak akan mengetuk pintu, bagaimana orang yang di dalam rumah tahu Anda ada di luar dan tahu apa yang Anda butuhkan? Itulah makanya kalau misalnya tetangga-tetangga kita misalnya, atau kita pergi butuh bantuan tetangga kita, pinjam ini, pinjam itu, butuh ini, butuh itu, maka kita akan ketuk pintu meminta tolong. Saudara yang terkasih, haleluya. Hal yang kedua adalah mengapa kita harus berdoa, karena iblis sedang berusaha menghancurkan orang percaya. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu, jangan pikir bahwa sekeliling kita aman-aman saja, baik-baik saja, maka tidak perlu berjaga-jaga, tidak perlu sia-siaga. Itulah alasan yang kedua, kenapa kita harus berdoa. Kita supaya berjaga-jaga, karena kenapa? Sekeliling kita tidak aman, saudara. Kita harus menyadari itu, bahwa lawan kita adalah si iblis, sedang mencari-cari siapa yang akan masuk ke dalam perangkapnya, saudara. Tetapi orang yang terus berlindung kepada Tuhan, ya, berada dalam hadirat Tuhan, orang yang terus menyerahkan hidupnya secara totalitas dengan Tuhan melalui doa setiap waktu yang tak putus-putus, ia akan bisa melawan iblis, ya, singa yang mengaum-ngaum. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Siapa saja bisa akan menjadi iblis, maka perlu siap-siap. Saudara, kalau hati kita, pikiran kita, hidup kita terlebih dahulu masih belum sepenuhnya, ya, diperbaharui oleh Kristus Yesus melalui Roh-Nya, maka keadaan-keadaan yang diperhadapkan itu keadaan yang buruk, kita mungkin bisa akan jatuh dalam perangkapnya si iblis, si iblis. Tapi ketika Roh Allah yang ada di dalam hati kita, Dia akan sanggup mengalahkan itu. Ya. Dan mengapa kita harus berdoa, Bapak Ibu, adalah karena berdoa menunjukkan ketidakberdayaan kita dan ketergantungan kita kepada kuasanya Tuhan. Ini adalah membutuhkan kerendahan hati. Manusia yang sombong, yang merasa diri hebat, yang sudah kaya dan merasa sudah ada segala-galanya, ya tidak akan membutuhkan hal-hal seperti ini, tidak akan percaya hal-hal seperti ini. Karena kenapa? Sudah ada semua, sudah ada rumah, sudah ada mobil, sudah ada makanan lengkap, semuanya yang ia mau sudah lengkap, saudara. Tapi orang yang rendah hati, Bapak Ibu, meskipun ia sudah memiliki sesuatu, segala apapun di dunia ini, ia
tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa itu adalah hanya titipan Tuhan terhadap dirinya. Dan juga ia tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk tidak dijadikan semua yang ia miliki adalah suatu kebanggaannya, tapi itu adalah hanya sementara, hanya kepercayaan Tuhan sementara untuknya. Saudara yang terkasih, jadi berdoa itu menunjukkan bahwa ketidakberdayaan kita, artinya bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Itulah, kalau bukan Tuhan kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa bertindak apa-apa, kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita tidak bisa berpikir apa-apa, dan apapun semuanya itu karena Tuhan. Maka dengan itu bahwa iman dalam doa itu sangat penting. Berdoalah kepada Tuhan dengan iman. Ada banyak orang selalu berkata begini, kenapa tidak dijawab-jawab doa saya? Padahal setiap hari saya berlutut berdoa. Sudah lama aku minta, berikan saya rumah yang modelnya seperti punya artis. Berikan saya mobil Avanza. Tapi kenapa tidak dijawab-jawab? Contoh seperti itu. Saudara, saya mau bilang bahwa Tuhan kita itu tidak pelit dan tidak tuli. Tuhan kita itu baik loh. Tuhan kita itu punya segalanya, kaya. Tuhan kita itu tidak terbatas. Ketika kita meminta, Ia sanggup memberikan. Tapi sekarang hati kita, hidup kita yang perlu kita benahi. Tuhan, adakah kita harus sadari, adakah kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan kita? Adakah kita menyenangkan hati Tuhan kita? Atau kita hanya menuntut Tuhan terus beri ini beri itu? Saudara yang terkasih, marilah meminta sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tidak ada doa yang tidak dijawab. Doa orang benar sangat besar kuasanya, saudara. Saya selalu percaya itu. Saya selalu percaya itu dalam hidup saya. Banyak hal-hal yang tidak terduga saya alami dalam hidup saya, yang membuat saya kaget bagaimana Tuhan turut tangan dan bekerja. Karena saya merasa bahwa hidup saya ini sangat kecil. Merasa hidup saya ini kecil sekali di mata semua orang. Saya merasa begitu. Di hadapan Tuhan sangat kecil saya, bukan siapa-siapa. Itulah saya sepenuhnya percayakan Tuhan untuk bertindak semuanya dalam hidup saya. Saya cuma percaya Tuhan saja, apapun kata orang. Saudara, dalam penyakit yang beberapa bulan ini terus mengadang saya, meskipun saya datang ke rumah sakit memang berobat, tapi sebenarnya di hati saya itu bukan yang utama sumber penyembuh bagi saya. Hati saya betul-betul satu-satunya itu saya hanya punya iman bahwa Tuhan sumber penyembuh saya lebih dari dokter. Saudara, itu. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini, pergumulan apapun, ya,
kekurangan apapun, kesulitan apapun, marilah curahkan kepada Tuhan dengan penuh iman. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Sekarang minta Tuhan, Tuhan berikan saya beras, setengah mata tertutup, setengah mata terbuka, setengah hati udah sampai di tangan, udah diterima, tapi setengah hati ragu-ragu. Dikasih enggak? Dikasih Tuhan enggak? Dikasih enggak? Saudara, orang yang memiliki keraguan dalam hidupnya tidak akan pernah terjawab apa yang dia minta. Maka dengan itu, setiap doa yang kau naikkan jangan pernah ragukan. Imani, percayalah bahwa saat itu engkau akan terima. Meskipun belum terima, tapi imani Bapak Ibu. Saat suatu hari 2012 ya, kalau nggak salah, saya diperhadapkan dengan kondisi di mana saya tidak ada uang sama sekali di dompet. Bahkan juga tidak ada uang persembahan apapun. Beli sabun pun semua tidak ada. Saudara, saya hanya berada di kamar berjam-jam menangis. Saya menangis cengeng gitu ya. Menangis manja. Menangis seperti anak kecil terseduh. Saya bilang, Tuhan, betul-betul saya tidak punya apa-apa dan saya butuh uang persembahan. Saya hanya meminta akan ibadah. Kami akan ibadah. Tidak ada uang persembahan saya. Bapak Ibu, saya sekitar 2-3 jam di kamar itu saya kunci, saya menangis di situ. Saya berdoa itu biasa aja, ya, seperti bincang-bincang aja gitu, seperti saya bincang-bincang gitu ya. Udah, saya tutup mata aja, saya berdoa sambil menangis. Tuhan, tolong. Dan betul-betul waktu itu hati saya dan pikiran saya itu memang hanya terarah pada Tuhan saja. Tuh, saya betul-betul dalam kondisi sulit sekali gitu ya. Saya malu sebenarnya sih, sabun aja nggak ada. Oh ya udahlah, keperluan wanita gitu. Nah, saya mau minta ke siapa, saya juga malu Pak Ibu, saya malu ya. Akhirnya saya itu di kamar kerjaan saya waktu di tempat pelayanan ini ya, saya menangis sama Tuhan. Saya betul-betul tidak ada harapan lagi, Tuhan. Saya tidak punya keluarga dan saya punya adik-adik, tapi mereka juga susah. Saya hanya butuh Tuhan satu-satunya. Tidak ada persembahan saya cuma minta itu saja. Tidak ada untuk persembahan saya. Saudara, puji Tuhan, saudara, jam 10, 15 menit lagi, kurang jam 10, pendeta ketok pintu. Tentu katanya, tentu. Iya Pak, saya langsung lap-lap air mata saya karena udah bengkak mata saya. Dikasihlah amplop ke saya. Saya bilang, tante, ini ada berkat. Saya terngangah melihatnya. Saya bilang, terpikir, Tuhan menjawab ya. Saya bilang terima kasih. Saya kembali tutup pintu. Tahu kerjaanku berguling di kasur itu, Bapak Ibu. Berguling menangis karena saya terharu sekali. Terharu. Saya masih belum melihat isinya.
Saya bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan itu baik, Tuhan itu benar-benar ada. Saat ini Tuhan sedang mendengar saya. Saya pelan-pelan membuka upload itu Bapak Ibu, membukanya dan melihat loh Tuhan memberikan lebih dari yang kuminta. Saudara, itu sesuatu yang mujizat yang luar biasa menurut saya, dan itu bukan hanya yang pertama kali. Mulai dari sejak mahasiswa itu sudah banyak Tuhan anugerahkan seperti itu, sudah banyak, membuat saya kaget dan betul-betul Tuhan itu, dan itulah yang membuat saya semakin dekat dengannya dan percaya. Saya kalau kepada orang ketemu sama orang, saya terlihat ya biasa aja seperti gitu ya, tapi hati saya itu sangat apa sekali gitu. Saya percaya bahwa apa yang saya ucapkan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dia selalu menjawab tepat pada waktunya. Saudara, sabarlah dalam pergumulanmu yang belum terjawab saat ini. Sabarlah, Tuhan pasti jawab. Dan jangan ragu, percayalah. Mari percayakan sepenuhnya apa yang menjadi harapan-harapan pergumulan saudara semua, karena Tuhan sudah siap menjawab Anda semua. Karena itu, marilah kita belajar berdoa dengan iman, karena iman itu sangat penting dalam doa. Amin. Bapak Ibu, semoga kita diberkati. Haleluya. Shalom.